Ini aku, kurus dan sangat tak bergizi. Dalam setahun aku berhasil menambahkan 15 kilo pure otot ke dalam badanku. Dan seperti yang aku bilang di video ini, aku udah searching di Google, video YouTube, baca-baca jurnal orang. Ini penting buat kalian yang mau mulai gym untuk searching dulu atau belajar dulu di internet sebelum kalian ke gym. video ini bisa menjadi bekal pertama dalam perjalanan fitness kalian. Simak terus videonya. ...2020, tahun dimana kita semua dihadapkan dengan pandemik. Tak pernah terpikir oleh aku di tahun 2019 bahwa tahun depan kita akan dikurung di rumah dan semua plan yang telah kita rencanakan terpaksa ditunda atau bahkan ditiadakan. Jadi bagaimana kesan kalian untuk tahun ini? For me, 2020 is not bad though. Ini adalah tahun dengan experience yang sangat berbeda dan juga unik. Sekarang gym-gym udah pada buka dan gak kerasa tahun 2020 pun udah mau berakhir. Dan seperti biasanya, tradisinya kita di tahun baru pasti akan membuat resolusi tahun baru agar menjadi patokan kita supaya lebih baik. Dan jika kalian menonton video ini, bisa ditebak resolusi kalian adalah pergi ke gym dan mendapatkan badan yang ideal. Tapi tunggu dulu, aku ingin berbagi pendapatku mengenai kata badan yang ideal ini. Menurutku tidak ada standarisasi untuk ini. Badan yang ideal itu nggak bisa diukur kayak yang beredar di internet itu loh. Yang tinggi badan dikurangi 100, terus dibagi berapa persen kalau dapat angkanya segini, hasilnya segini, itu artinya ideal. Ini pendapat pribadiku sih, jadi kalian bisa setuju atau enggak. Jadi, badan yang ideal itu adalah dimana kalian nyaman dan pede dengan badan kalian sendiri. Jadi kalau kalian kurus banget atau kalian gendut banget, tapi kalian ngerasa oke dan pede-pede aja, berarti itu badan yang ideal buat kalian. Tapi kalau kalian kurus terus pengen lebih berotot atau kalian gemuk dan pengen makan lemak supaya six pack, ya pergi ke gym bisa membantu. Jika kalian belum pernah ke gym sebelumnya dan takut dilihatin orang-orang, ya gimana nggak dilihatin ya kan kalau orang kalian sendiri kayak orang tersesat out of nowhere gitu. Terus mainnya juga cobain semua alat, tekniknya salah dan terlihat tidak punya tujuan yang pasti. Dan untuk mencegah hal itu terjadi, kalian berada di video yang sangat tepat, di mana hari ini aku akan menjelaskan hal-hal yang perlu kalian perhatikan di hari pertama kalian nge-gym, mulai dari dasar-dasar, kesalahan umum yang sering dilakukan, dan juga nantinya aku akan kasih kalian program latihan yang paling efektif untuk pemula. Langsung aja kita mulai. Pertama, tentukan tujuan awal kalian. Tujuan awal pemula biasanya simple, ada dua. Yang kurus pengen lebih berotot, dan yang berisi pengen makan lemak supaya six pack. Dan ini akan nyambung ke pola makan yang akan kalian jalani nantinya. Jika kalian kurus terus pengen lebih berotot, aku saranin kalian ikuti aja pola makanku yang ada di video ini. Ini pola makannya udah tinggi protein dan kalorinya telah aku sesuaikan dengan TDI orang Indonesia. Dan jika kalian ingin membakar lemak, silahkan ikuti pola makan yang akan muncul di sini nanti videonya. Ya nanti kalau udah aku upload bakal muncul sendiri, tapi ya belum ku buat sih videonya karena ya untuk saat ini aku belum ngerasa harus diet aja. Mungkin nanti aku bakalan dirty bulking dulu sampai agak berisi, baru aku buat videonya biar lebih terlihat perbedaannya. Oke, kalian sekarang udah punya tujuan awal dan program latihannya. Langsung aja kita bahas program latihannya. By the way, program latihan ini berlaku untuk semua. Jadi mau kalian tujuannya bakar lemak atau bikin otot, ya bisa-bisa aja. Syarat program latihan dikatakan bagus adalah yang harus melatih seluruh badan minimal 2 kali seminggu. Dan langsung aja program latihannya yaitu full body workout 3 kali seminggu. Sebelum ku kasih apa aja gerakannya, aku ingin menjelaskan beberapa dasar supaya kalian nggak bingung, ini orang ngomong apa sih? Pertama, ada dua jenis gerakan dalam dunia fitness, yaitu gerakan compound dan gerakan isolasi. Gerakan compound adalah gerakan yang melibatkan beberapa kelompok sendi dan otot. Contoh gerakan compound yaitu squat. Squat itu melatih banyak sekali otot, mulai dari hamstring, glutes, quadriceps, pinggang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, gerakan isolasi. Kalau gerakan compound lebih dari satu otot yang dilatih, gerakan isolasi kebalikannya, yaitu hanya melibatkan satu sendi dan otot saja. Contoh gerakan isolasi yaitu calf raises. Kalau tadi squat hampir melatih satu kaki, calf raises cuma menargetkan satu otot di kaki yaitu betis. Lanjut, mesin dan free weight. Pertama, mesin. Simpelnya, mesin ya mesin atau alat yang diciptakan untuk mempermudah kalian latihan beban. Dan mesin sifat gerakannya udah fix atau pasti. Contohnya, Smith mesin, lat pull down mesin, cable, dan leg press. Kedua, free weight. Free weight kalau ditranslate artinya berat yang bebas. Maksudnya, free weight adalah alat yang tidak melekat pada apapun dan dapat diangkat dan dipindahkan dengan tangan kalian. Kalian bingung gak sama pengertiannya? Tapi kalau aku kasih kalian lihat contohnya, pasti kalian akan langsung ngerti. Jadi contoh free weight adalah dumbbell, barbell, kettlebell, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula. Pertama, terlalu banyak melakukan gerakan isolasi dan mengabaikan gerakan compound. Ya, mungkin itu bisa terjadi karena gerakan isolasi itu gampang, gak bikin terlalu capek, dan juga biasanya bebannya cenderung ringan.
Karena ya itu tadi, cuma satu otot yang terlibat Pak, jadi kita nggak bisa ngangkat berat-berat di sini. Kalian harus tahu bahwa otot hanya akan berkembang dan bertambah besar jika mereka dikasih stres yang berlebih. Maka untuk kalian yang pemula, aku saranin untuk lebih fokus ke gerakan compound, karena di gerakan compound kalian bisa ngangkat lebih berat dan bisa terus nambah beban untuk meningkatkan stres ke otot. Dan juga kalau ngomongin pemula kan biasanya baru belajar teknik gerakan. Agar kalian nggak bingung belajar gerakan isolasi yang banyak sekali berada di luar sana, kalian tinggal fokus belajar ke 6 gerakan compound ini, dan ini udah melatih seluruh badan kalian. Gerakan compound juga bisa dibilang cerminan dari kegiatan kita sehari-hari. Mulai dari deadlift, dimana kita harus mengangkat beban yang berat dari posisi mati. Bench press, ibaratnya kita mendorong sesuatu yang berat. Dan juga squat, yaitu melatih kaki kalian, biar nanti sampai tua pun kalian masih kuat untuk jongkok. Masuk ke kesalahan kedua yang sering dilakukan oleh pemula, yaitu lebih sering menggunakan mesin daripada free weight. Ya, memang mesin itu sangat beginner friendly, gampang buat dipelajari tekniknya, dan juga risiko cederanya sangat kecil. Tapi akan menjadi satu masalah jika kalian sudah terlalu nyaman dengan mesin dan tidak mau coba latihan versi free weight-nya. Kenapa? Pertama, mesin dapat menyebabkan otot kalian gede sebelah. Hal itu bisa terjadi karena mesin sifat gerakannya udah fix atau pasti. Aku kasih contoh aja ya. Sekarang aku bench press menggunakan Smith mesin. Dan di sini bisa kalian lihat walaupun aku menggunakan satu tangan, barbelnya tetap stabil dan seimbang. Buat kita yang pemula dan muscle mind connectionnya belum terlalu bagus, ini akan menjadi masalah. Karena pasti nantinya tangan kita yang lebih kuat atau dominan akan mengeluarkan lebih banyak tenaga. Dan kalian gak akan bisa merasakannya karena ya barbelnya bakalan tetap stabil-stabil aja. Berbeda kalau kalian bench press menggunakan free weight, misalnya tangan kanan kalian lebih dominan sedikit, pasti langsung oleng barbelnya. Kedua, jika kalian kuat di mesin, belum tentu kalian bisa angkat dengan beban yang sama di latihan free weight-nya. Contoh, kalian kuat leg press 100 kg, tapi saat kalian coba versi free weight-nya, yaitu squat, mungkin kalian cuma kuat angkat setengahnya, yaitu 50 kg. Hal itu bisa terjadi karena mesin tidak melatih keseimbangan. Ketiga, latihan menggunakan free weight, perkembangan otot dan kekuatannya akan lebih cepat daripada mesin. Ya, itu bisa terjadi karena free weight melatih lebih banyak otot, dan juga perlu keseimbangan dan koordinasi lebih, sehingga stres ke otot lebih banyak. Jadi, itu dia kenapa kalian harus lebih memprioritaskan latihan free weight dan menjadikan mesin sebagai alternatif atau accessory exercise. Tapi ya, kalian harus tetap ingat bahwa free weight risiko cederanya lebih besar, jadi kalian harus tekniknya benar dulu, baru menambahkan beban. Kesalahan pemula yang ketiga, overlift dan underlift. Aku sering banget ngeliat orang yang baru nge-gym, tapi ngangkatnya berat banget. Ya, mungkin mereka ingin menunjukkan kalau mereka kuat ngangkat segitu dan berharap bisa mengimpress orang lain. Kalau udah kayak gini, yang mereka korbanin itu apa? Ya, teknik gerakan. Gak ada gunanya kalian bisa ngangkat berat, tapi tekniknya salah. Itu hanya untuk memuaskan ego kalian dan akan mencederai kalian sendiri. Dan juga kita semua pasti setuju bahwa kita lebih respect lihat orang yang ngangkatnya gak terlalu berat tapi pas buat mereka dan tekniknya benar, dibandingkan mereka yang ngangkat berat tapi tekniknya amburadul. Janganlah kalian merasa malu jika di sebelah kalian ada yang ngangkat lebih berat daripada kalian, karena ada satu pepatah di luar sana, yaitu even Mr. Olympia had to start somewhere. Oke, sekarang kita bahas kebalikannya dari overlift, yaitu underlift atau ngangkat terlalu ringan. Kalian harus tahu bahwa otot kalian hanya akan bertambah besar dan bertambah kuat jika kalian menciptakan lingkungan yang menantang badan kalian sendiri. Jika kalian kuat melakukan satu gerakan lebih dari 15 repetisi berturut-turut, ya artinya bebannya terlalu enteng buat kalian. Jadi kalian di sini harus eksperimen sendiri dan mencari beban yang pas buat badan kalian sendiri. Untuk gerakan compound idealnya 1-8 repetisi dan gerakan isolasi 8-15. Kalau kalian bisa lebih dari itu, ya berarti bebannya terlalu ringan. Bisa ditambah biar terus menjaga otot kita dalam keadaan stres, jadi bisa terus berkembang dari waktu ke waktu. Oh ya, ini buat kita yang masih di masa pertumbuhan, yaitu jangan ragu buat angkat berat-berat. Takut gak bisa tinggi? Tidak, itu hanya mitos yang seharusnya dari dulu udah kita musnahkan. Contohnya aku aja deh, aku awal nge-gym tinggiku 160 cm dan selalu ngangkat berat di repetisi 3-8 untuk gerakan compound. Dan 1 tahun kemudian, guess what? Tinggiku naik dari yang awalnya 160 menjadi 175. Tapi kalian harus tetap ingat, ngangkat berat harus dibarengi dengan teknik yang benar. Kalau cedera, mungkin pertumbuhan tinggi bisa melambat. Oke, sekarang kalian udah siap lah ya untuk dikasih apa aja gerakannya. Langsung aja, ini dia. Ini merupakan program latihan yang sangat basic dan tentu saja fokus ke gerakan compound dan free weight. Ya, memang gerakan compound itu adalah gerakan yang paling menguras energi, makanya di program ini sangat mendahulukan gerakan compound. Dan jika sampai di sini kalian ada yang bingung gimana bacanya, ini maksudnya apa sih kalian? Oke, kita ambil contoh squat 2x5. Artinya squat 2 set 5 repetisi. Berarti kalian melakukan squat 2 sesi masing-masing hanya 5 kali pengulangan dan tidak lebih. Oke, 2x5 udah ngerti. Sekarang apa artinya 1x5 dan di belakangnya ada plus lagi? Ingat kan tadi aku bilang jangan lebih dari 5 repetisi pada 2 set pertama.
Itu karena pada set ketiga, kalian targetnya lebih dari 5 repetisi dan kalian akan hajar gerakan squatnya sebanyak mungkin, pokoknya sampai failure atau nggak mampu lagi. Oh ya, di program ini kan ada gerakan pull up. Dan pull up sendiri termasuk gerakan yang advance. Jadi, jika ada dari kalian yang belum bisa pull up, gerakannya bisa diganti menjadi negatif pull up. Ini ada gerakan yang lebih mudah daripada pull up biasa, yaitu dengan bantuan kursi, terus kita loncat ke atas ke titik puncak gerakan pull up, dan di sini kita tahan gerakan turunnya atau negatif selama mungkin. Tapi nih ya, iya masih ada tapinya, gerakan negatif pull up masih tergolong gerakan yang lumayan susah. Jadi jika kalian udah coba gerakan ini dan gak bisa tahan sama sekali pas turunnya, bisa diganti gerakannya menjadi lat pull down. Gerakan ini menggunakan mesin dan udah paling gampang lah, semua orang pasti bisa. Lat pull down sendiri masih efektif untuk melatih punggung kalian, tapi ya tetap lebih bagus pull up sih. Jadi di sini kalian harus berprogres terus dari yang awalnya lat pull down ke negatif pull up, setelah itu baru pull up biasa. Dan jika kalian udah merasa pull up biasa udah terlalu gampang buat kalian, misalnya kalian udah kuat 10 kali berturut-turut dalam satu sesi, bisa diganti menjadi weighted pull up, yaitu pull up dengan tambahan beban. Oke, sekarang aku akan menjelaskan pemanasan sebelum masuk ke set inti atau walking set. Contoh latihan squat. Target kalian pada set inti adalah 60 kg. Pertama kita pemanasan dulu ya. Warm up set pertama 10 repetisi dengan barbel tanpa beban, ya sekitar 20 kg lah. Setelah itu istirahat 1 menit. Warm up set kedua 8 repetisi bebannya 30 kg dan sama istirahatnya 1 menit juga. Warm up set yang ketiga 5 repetisi beban 40 kg. Jadi jika bebannya semakin mencapai set inti, maka repetisinya juga semakin berkurang. Dan ini juga istirahatnya 1 menit. Setelah itu warm up set terakhir 3 repetisi dengan berat 50 kg. Dan ini warm up set terakhir, jadi istirahatnya lebih lama yaitu 2-3 menit. Karena habis ini kita mau masuk ke set inti atau walking set. Oke, jadi itu dia contoh set pemanasan dan itu harus kalian terapkan di 2 gerakan compound pertama dalam program ini. Berarti gerakan ketiga dan seterusnya kalian nggak usah pemanasan, langsung aja hajar. Dan di program ini 2x5 terus 1x5 plus itu merupakan set inti ya, jadi pemanasannya nggak dihitung. Warm up set sendiri berguna untuk mempersiapkan tubuh kalian agar nggak kaget nanti saat angkat beban yang berat di set inti. Dan untuk working setnya istirahat setiap pergantian set juga 2-3 menit. Oke, terakhir, alasan kenapa full body workout adalah program yang paling efektif untuk pemula. Pertama, full body workout adalah cara yang bagus untuk memastikan kalian melatih seluruh badan kalian. Jadi semuanya pasti seimbang dan nggak ada alasan kalian skip otot tertentu. Apalagi kaki ya kan, biasanya kan kita paling malas latihan kaki, jadi nggak ada chicken leg di antara kita. Kedua, ini buat kalian yang jadwal latihannya agak berantakan. Full body workout kan 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Dan jika kalian pada hari Senin berhalangan untuk hadir, ya mungkin hujan atau kalian ingin menghadiri acara perkawinan kucing kalian, ya tinggal ganti ke Selasa, and that's it. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Gimana? Sangat fleksibel kan? Ketiga, jika dibandingkan dengan bro split, ya itulah yang satu hari cuma latihan satu otot, full body workout lebih baik karena full body workout melatih masing-masing otot 3 kali dalam seminggu. Jadi tentu frekuensinya akan jauh lebih banyak. Dan melakukan 3-4 gerakan untuk melatih otot yang sama mungkin bisa menjadi masalah untuk kita yang pemula. Karena ketahanan otot kita dan stamina otot kita masih rendah. Jadi dengan full body workout, beban bisa didistribusikan ke seluruh tubuh. Keempat, kalian jangan takut kalau perkembangan otot kalian akan lebih lambat karena cuma latihan 3 kali seminggu. Ya, aku tahu kok. Pada awal nge-gym pasti kita semangat banget dan rasanya ingin pergi ke gym setiap hari. Tapi kita harus sadar bahwa kita masih pemula dan pemulihan otot kita belum terlalu bagus. Jadi otot yang kita udah hajar hari ini sampai mampus, belum tentu besoknya sudah pulih 100%. Disinilah full body workout lebih efektif karena kalian istirahat 1 hari setelah latihan, jadi otot kalian pasti hampir pulih 100%. Dan di sesi selanjutnya kalian dapat menambahkan beban tanpa kendala otot masih pegal. Dan masih banyak alasan kenapa full body workout paling bagus untuk pemula. Ya mungkin kalian setelah ini bisa googling sendiri. Oke, sekian untuk video hari ini. Komen jika kalian ada pendapat atau pertanyaan, pasti aku baca semuanya. Like jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe karena menurut statistik dari YouTube Studio yang nonton aku, yang subscribe cuma 4%. Jadi silahkan kalian cek di bawah kalian udah subscribe atau belum, and hit that subscribe button because it's free. Follow IG ku @felicin7. Belum ada konten apa-apa sih, tapi di follow aja dulu. Kalau followernya udah ada, gampang kok nanti kontennya mau bikin konten apa aja udah gampang. See you in the next video and bye bye.